Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Al-Akbar yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut kiranya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat serta nikmat kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita bersama-sama dapat beribadah di Masjid Al-Akbar ini, yaitu menjalankan sholat maghrib secara berjamaah. Alhamdulillah sudah kita laksanakan. Insya Allah akan kita lampiri dengan menghidupkan sunnah Rasulullah, yaitu pengkajian. Insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Ustaz Taufik. Ya. Semoga sholawat dan salam senantiasa terlimpah terjun Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang setia dan istiqomah sampai akhir zaman, termasuk kita semua ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, karena mengingat waktu sangat sempit, yang dari sampai Isya ini kurang lebih 30 menit ya, kurang lebih. Ya, untuk itu kami langsung sudah berikan kesempatan Bapak Taufik untuk memberikan tausiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى أهل سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلي بن أبي طالب فاطمة الزهراء وسيدنا الحسن بن حسين ثم إلى أرواح سيدنا الحاج أحمد بن عيسى الفقيه المقدم محمد بن علي بن علي الشيخ أبو بكر بن سالم ثم إلى مؤلف هذا الكتاب ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويعلي درجاتهم الجنة يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Segala puji serta syukur mari kita hanturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga di malam hari ini kita dapat berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajipan kita kepada Allah dan juga untuk menghidupkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tidak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita, panutan kita, uswatun hasanah bagi kita, yaitu Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan juga umat-umatnya hingga kelak di yaumul qiyamah. Kajian kita yang mana sampai kepada sebab daripada doa tertolak sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibrahim Al-Adham dalam kitab Hilyatul Awliya karangan daripada Abu Nu'aim Al-Asbahani, yang mana penyebab daripada tertolaknya daripada doa karena matinya hati. Kita sudah membahas 3 yang pertama daripada penyebab matinya hati sehingga doa-doa kita tidak diijabah oleh Allah. 4 yang sudah kita bahas.
Yang mana yang keempat, idda'aitum adawata syaitan wa wafaktumuhu. Kalian menyatakan syaitan itu sebagai musuh, tetapi malah kalian menyepakatinya, mengikutinya. Nah, ini sudah kita bahas minggu lalu. Sekarang al-khamis, qultum nuhibbul jannah wa lam ta'malu laha. Kalian cinta kepada surga, kalian mengharapkan masuk ke dalam surga, tetapi kalian tidak melakukan amalan-amalan yang membuat diri kalian masuk ke dalamnya. Ini penyebab matinya hati. Nah, ini namanya apa? Tulul amal. Tinggi angan-angan, kepengen ini, tetapi angan-angan tidak sesuai dengan perbuatan. Pengen kaya, tapi tak mau kerja. Ini angan-angan tinggi ini kan. Inilah yang dimaksudkan, kepengen masuk ke dalam surga, tapi tidak melakukan amalan-amalan yang membuat diri dia masuk ke dalam surga. Ini penyebab matinya hati. Maka kita jangan seperti ini. Kita pasti orang normal, waras. Kalau ditanya pengen masuk surga apa neraka, kalau ada yang bilang pengen masuk neraka, cepat bawa ke Sungai Bangkong. Ada normal. Tidak ada orang yang normal berbicara seperti itu. Orang yang normal yang mana kepengen masuk ke dalam surga, tetapi gunakan kesempatan itu. Kesempatan apa? Semasa kita hidup di dunia ini, apa saja yang Allah perintahkan, apa saja sunnah-sunnah Rasulullah kerjakan. Dan jangan meremehkan sekecil apapun ibadah yang kita kerjakan kepada Allah. Karena kita tidak tahu amalan yang mana yang membuat Allah ridha sama kita. Tak tahu, Allahu a'lam. Bisa saja bukan solat kita yang membuat Allah ridha. Bisa saja bukan puasa kita yang membuat Allah ridha. Bisa saja bukan bacaan Al-Quran yang kita baca yang membuat Allah ridha. Tapi bisa saja yang kita anggap kecil, tetapi itu yang membuat Allah ridha. Contoh aja, kisah-kisah yang bisa kita ambil iktibar, pembelajaran bagi kita. Yang mana pelacur di zaman Bani Israel masuk ke dalam surga gara-gara apa? Memberi minum seekor anjing. Ternyata memberi minum seekor anjing itu yang mana membuat Allah ridha. Tidak mutlak ya, memberi minum seekor anjing itu atau binatang lain itu membuat Allah ridha. Tidak tahu gitu. Bisa jadi yang kecil itu membuat Allah ridha kepada kita. Al-Imam Abu Bakar Ash-Shibli, Allah ridha kepada beliau gara-gara apa? Beliau memindahkan seekor kucing yang kedinginan ke tempat yang hangat. Perbuatan yang kecil itu membuat Allah ridha kepada beliau. Al-Imam Ghazali ketika meninggal, lalu seorang sahabatnya bermimpi akan keadaan daripada Imam Ghazali. Ternyata Imam Ghazali di alam barzah itu mendapatkan kenikmatan yang begitu luar biasa. Sampai sahabat nih yang memimpikan beliau bertanya, amalan apa yang membuat engkau mendapatkan ini semua, yaitu kenikmatan ini semua di alam barzah? Apa kata beliau? Bukan beliau mengatakan solatnya, puasanya, zakatnya, bukan juga ilmunya. Ternyata kata beliau, sebab beliau membiarkan seekor lalat meminum daripada tinta milik beliau. Bayangkan, sepele enggak tuh? Sepele. Zaman dahulu pena dengan tinta itu terpisah. Jadi kalau pena ingin menulis, dicelupkan dulu ke tinta, baru tulis. Jadi pena tuh cair tersendiri dia. Datang lalat, nginggap, meminum daripada air tinta itu. Dibiarkan sama Imam Ghazali, tidak diusir. Tidak. Dibiarkan sampai puas daripada lalat itu, baru lalat itu pergi dengan sendirinya. Sebab itu Allah ridha kepada beliau sehingga beliau mendapatkan keutamaan atau kenikmatan yang begitu luar biasa di alam barzah. Makanya kalau mau masuk ke dalam surga, apapun amalannya jangan diremehkan, mau yang besar ataupun yang kecil. Kadang kita ni yang besar
dijaga. Yang kecil ada. Banyak di antara kita menyepelekan hal-hal yang lainnya daripada kebaikan. Solat Masya Allah, ibadah Masya Allah, solat 5 waktu di masjid, puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, tapi tidak peduli, tak pernah dipeduli atau tahu keadaan daripada tetangganya. Ini banyak terjadi sama kita. Bahkan jangankan tetangganya, kerabatnya dia masak bodoh. Entah keponakannya, adiknya, kakaknya, yang mana kekurangan dia tak peduli. Yang disibukkan hanya ibadah kepada Allah. Jangan remehkan amalan yang seperti itu. Bisa jadi itu penyebab terhalangnya kita untuk masuk ke dalam surga. Bisa jadi kalau kita mengerjakan itu perbuatan, penyebab Allah memasukkan kita ke dalam surga. Allahu a'lam. Berapa banyak orang-orang yang mana amalan yang tidak begitu banyak tetapi masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kita diperintahkan untuk sedikit ya amal, tak usah banyak-banyak. Tak ada guna gak banyak-banyak kalau tak masuk ke dalam surga. Bukan begitu. Kisah-kisah yang mana sampai kepada kita di dalam kitab-kitab yang mu'tabar, itu jadikan sebagai pembelajaran bagi kita bahawa dengan amalan yang kecil, kalau Allah sudah redha, Allah tak akan pandang dosa orang itu sebanyak apapun, sebesar apapun. Allah akan ampunkan karena sebab redha-Nya Allah akan perbuatan daripada hamba tersebut. Maka kita jangan meremehkan sekecil apapun daripada ibadah. Macam contoh yang paling diremehkan juga, duduk di majlis ilmu. Ni duduk di majlis ilmu ni keutamaannya begitu dahsyat. Para ulama sepakat, tidak ada khilaf ini. Sepakat para ulama, tidak ada amalan yang paling tinggi, paling utama melebihi daripada menuntut ilmu. Solat, puasa, ibadah, baca Quran dan yang lain, tak ada apa-apanya itu semua dibandingkan menuntut ilmu. Tidak ada amalan yang lebih mulia. Tapi banyak nak meremehkannya. Dia orang solat, tak ada taklim, tak ada nuntut ilmu, tak apa-apa kata dia. Banyak tak? Sangat banyak. Solat mau bagaimanapun dia luangkan waktunya. Tapi nuntut ilmu, kalau sempat dia datang, tak sempat ya udah, tak ada beban. Padahal amal yang dianggap kecil, tapi itu amalan yang paling utama di antara amalan-amalan yang lain. Kok kita katakan itu kingnya, rajanya daripada amalan-amalan kebaikan, itu menuntut ilmu. Tidak ada yang melebihi daripada itu. Kenapa? Dengan menuntut ilmu kita tahu cara mendekatkan diri kepada Allah. Dengan menuntut ilmu kita tahu bagaimana cara yang benar dalam melakukan ibadah kepada Allah. Contoh, kita belajar tafsir, kita tahu maksud firman-Nya Allah begini, 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 begini. Cara dekat dengan Allah ni begini, 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 begini. Dengan apa? Kita duduk. Bukan dengan kita duduk di majlis ilmu, bukan dengan kita duduk di rumah, ujub-ujub datang ilmu masuk kepada kita. Tak. Tahu kan? Akhirat itu bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan ilmu yang ia pelajari. Lalu kita belajar tasawuf, kita tahu bagaimana tazkiyatun nafas, membersihkan daripada jiwa, membersihkan daripada hati. Kalau mau bersihnya hati ini begini, 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 begini. Kita sering disampaikan itu, mengamalkan ilmu tersebut. Duduk majlis ilmu, misalkan keutamaan, diceritakan tentang keutamaan orang yang mana memaafkan, tidak dendam. Kita duduk di majlis ilmu lagi bahas itu, otomatis mau nak kita dendam habis itu dengan orang? Contoh yang simpel aja nih. Masalah pembahasan hati ni. Disebutkan ayat Al-Quran, wal ya'fu wal yasfahu, saling bermaaf, memaafkanlah kalian dan jangan dendam, lapang dada, jangan dendam. Diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran seperti itu. Lalu dikisahkan bagaimana Sayyidina Abu Bakar memaafkan orang yang mana memfitnah anaknya sendiri.
Padahal yang memfitnah itu termasuk daripada kerabat daripada Sayyidina Abu Bakar. Bahkan orang yang ditanggung biaya hidupnya oleh Sayyidina Abu Bakar, tapi dimaafkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Karena beliau ingin apa? Mendapatkan maghfirah atau ampunan dari Allah. Karena orang yang mana enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka jangan harapkan dia mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan segala bentuk amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Inna a'mala bani Adam tu'radu kulla khamisin laylatul jum'ah fala yakbalu amala qati'atir rahim. Sesungguhnya amal anak cucu Adam akan diangkat kepada Allah setiap hari Kamis malam Jumat. Tidak akan diterima amal ibadah seseorang yang memutuskan tali silaturahim. Dengar gitu, kira-kira masih mau tak kita bermusuhan? Kita bisa tidak bermusuhan lagi. Kita bisa membersihkan hati kita dengan apa? Duduk di majlis ilmu. Jangan nak dipikir ilmu tu datang dengan seketika. Oh, duduk di rumah bisa dapat ilmu laduni. Siapa tahu? Orang yang dapat ilmu laduni, orang yang memiliki himmah, semangat yang kuat dalam menuntut ilmu. Tak ada orang yang diam di rumah dapat ilmu laduni. Jangan nak mimpi kau. Macam orang kepengen kaya tapi diam di rumah. Kira-kira apa yang kita bilang? Sedang-sedang tak kau ni? Sakit ke apa kau ni? Betul tak? Isu begitu juga ini. Dengan ilmu, kita menuntut ilmu, kita tahu bagaimana cara yang benar dalam melakukan ibadah. Duduk kita di majlis ilmu, ilmu fikih. Kita tahu, oh, solat yang benar ni begini. Ini rupa rukun solat, ini rupa sunnah di dalam solat, ini rupa yang makruh di dalam solat, ini rupanya yang membatalkan daripada solat. Sehingga ketika kita mengetahui rukun atau yang diwajibkan di dalam solat, tidak mungkin kita tinggalkan. Ketika kita mengetahui daripada sunnah-sunnah solat, enggan kita untuk meninggalkan karena kita ingin sempurna daripada ibadah solat kita. Ketika kita mengetahui hal-hal yang dimakruhkan, maka kita tidak mau melakukan itu. Ketika kita mengetahui hal-hal yang membatalkan daripada solat, kita akan cegah melakukan perbuatan itu. Kenapa? Akan mempengaruhi keabsahan daripada solat kita. Coba kalau orang tak tahu, solatnya dia yang mana kerana kebiasaan, ikut-ikutan, bukan kerana ilmu. Maka kalau kita pengen tahu orang tu solat aja ni, solatnya dengan ilmu apa enggak, atau introspeksi diri masing-masing lah. Kita ni solatnya dengan ilmu apa enggak? Lihat solat kita ni dari mulai takbiratul ihram sampai salam, bisa nak kita bedakan tu semua mana yang rukun, mana yang sunnah? Kalau belum bisa, berarti solat kita belum dengan ilmu. Dan ingat dikatakan oleh para ulama, orang yang mana beribadah tanpa ilmu kasyajar bila samar, seperti pohon yang tanpa buah. Sekarang ada orang punya pokok durian tapi tak berbuah, berguna tak? Guna apa? Tebang pokok, jual kayu. Itu manfaatnya. Ngotorkan rumah ya, halaman ya. Punya pokok durian tapi tak berbuah. Tapi orang yang ibadah dengan ilmu seperti pohon yang berbuah. Pokok durian yang ada buahnya, buahnya banyak lagi. Ya Allah, duriannya durian tembaga lagi. Sekarang menguntungkan tak itu? Itulah kedudukan daripada seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini banyak kan? Kita yang mana tidak bisa membedakan mana yang wajib di dalam solat, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang membatalkan solat. Padahal kalau kita nanti masuk babnya, syurutus salah itu, syarat-syarat sah daripada solat, salah satunya apa? Tidak boleh mengira sesuatu yang wajib di dalam solat itu sunnah. Ngira je tak boleh, batal solatnya, tidak sah solatnya. Ngira je. Misalkan orang ni baca Fatihah tapi dia ngira Fatihah itu sunnah, ngira je dia baca Fatihah, itu dah tak sah solatnya. Sekarang bagaimana kita bisa menghindari itu kalau kita tidak tahu ilmunya, mana yang rukun, mana yang sunnah? Kita bisa mengetahui itu dengan apa? Duduk di majlis ilmu. Tak mungkin kau dapatkan di rumah. Dengar dari malaikat. Oh, gitu rupa malaikat.
atau kau duduk atau tidur bangun langsung kau tahu rukun-rukun solat. Tidak, dengan duduk di majlis ilmu. Maka wajar kalau menuntut ilmu itu adalah amal yang paling mulia. Tetapi di zaman sekarang berapa banyak orang yang meninggalkan ini. Padahal ini salaka tarikan ilal jannah, ini jalan menuju surga ini daripada majlis-majlis ilmu itu. Kau kan kepengen masuk surga, ni jalan ini. Tapi banyak orang tinggalkan. Lalu kau mau melewati jalan mana? Padahal ini satu-satunya jalan menuju surga. Kau belok ya, tak akan sampai kau masuk ke dalam surga. Ini jangan sepelekan nih. Makanya duduk di majlis ilmu ganjaran begitu besar di sisinya Allah. Yang sering saya sampaikan kan, lebih afdal dibandingkan menjenguk 1000 orang sakit, lebih afdal dibandingkan datang orang meninggal lalu solati jenazah, lalu mengantarkan jenazah itu ke liang lahat 1000 jenazah. Lebih afdal dibandingkan 1000 rakaat kita solat sunnah. Kita bisa bayangkan, kita mau kerjakan solat sunnah 1000 rakaat mau berapa lama? Mau berapa lama? Orang top udah solat sunnah dikerjakan semua, itu makan waktu sebulanan, bisa sampai 1000 rakaat. Tetapi jemaah Masjid Al-Akbar bisa seminggu sekali ya didapatkan pahala solat sunnah 1000 rakaat lebih, bahkan karena lebih afdal dibandingkan solat sunnah 1000 rakaat. Maka kesempatan yang ketika Allah berikan jangan disia-siakan. Ini jalan menuju surga. Duduk kau. Kalau ingin sampai jalan menuju surga. Kalau kita menyia-nyiakan, macam ini tadi ni, idda'aitum, yang mana dia menginginkan nuhibbul jannah walam ta'malu laha. Dia menginginkan masuk ke dalam surga, tetapi dia tidak melakukan amalan-amalan yang membuat dia masuk ke dalamnya. Kalau udah macam begitu, itu matinya hati orang itu. Mati hati itu penyebab doa-doa tertolak, terhalang untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita memiliki kesempatan untuk melakukan ibadah, jangan sia-siakan. Yang ada kesempatan kerjakan, ada kesempatan kerjakan. Contoh daripada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tak boleh ada kesempatan melakukan kebaikan, pasti dikerjakan. Maka beliau itu, nama beliau itu kan bukan Abu Bakar. Abu Bakar itu kunyah. Nama beliau itu sebelum masuk Islam namanya Abdul Ka'bah. Setelah masuk Islam diganti oleh Rasulullah dengan nama Abdullah. Abu Bakar bukan nama aslinya. Abu Bakar itu kunyah, panggilan. Ada dua makna dikatakan oleh para ulama. Abu Bakar maknanya Abu, bapak, Bakar artinya anak gadis. Bapak anak gadis. Kenapa dibilang gitu? Karena satu-satunya istri Nabi yang dinikahi oleh Nabi masih gadis, yaitu anaknya Sayyidina Abu Bakar. Ada pendapat ulama yang kedua dikatakan Bakar. Bakar itu artinya berbagi-bagian, yaitu bersegera. Karena sifat daripada Sayyidina Abu Bakar, tidak boleh, tidak mau dia menunda-nunda daripada melakukan kebaikan. Begitu ada kesempatan, segera dilaksanakan. Maka pernah Rasulullah SAW bertanya, siapa yang hari ini berpuasa? Sayyidina Abu Bakar nunjuk. Siapa yang hari ini menjenguk orang sakit? Sayyidina Abu Bakar nunjuk. Siapa yang hari ini menyolati jenazah dan mengantarkannya sampai ke liang lahat? Sayyidina Abu Bakar nunjuk. Siapa yang hari ini memberi makan orang miskin, orang yang lapar? Sayyidina Abu Bakar nunjuk. Apa kata Rasulullah? Tidaklah berkumpul empat amalan ini, melainkan dia akan masuk ke dalam surga. Maknanya apa? Kalau kau ingin masuk ke dalam surga, ketika memiliki kesempatan untuk melakukan kebaikan, jangan tunda-tunda lagi. Contoh Sayyidina Abu Bakar. Makanya ketika meninggal Rasulullah, beliau datangi anaknya, Sayyidatul Aisyah. Ada tidak amalan yang dilakukan oleh Rasulullah yang belum aku lakukan? Maka anak yang juga istri Nabi berkata, oh ada ya. Apa? Rasulullah selalu memberi makan pengemis yang ada di pasar. Dia seorang Yahudi.
Itu setiap hari Rasulullah memberi dia makan. Itu yang belum kau lakukan. Yang lain udah kau lakukan. Tak ditunda-tunda sama Sayyidina Abu Bakar. Balik dia nyiapkan makan, pergi dia ke pasar. Walaupun lama-lama agak kesal Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Pas sudah dikasih makan nih, pengemis Yahudi buta nih, disuapkan sambil menghina Nabi. Kekasih ini dihina. Sayyidina Abu Bakar agak geram. Akhirat tu nyuapkannya pun agak kasar. Langsung pengemis buta Yahudi berkata, engkau bukan orang yang biasa menyuapiku. Karena orang yang biasa menyuapiku begitu lembut tangannya ketika menyuapiku. Maka Sayyidina Abu Bakar pun jujur, emang aku bukan orang yang biasa menyuapimu. Dan kau tahu siapa yang menyuapimu selama ini, memberi makan engkau selama ini? Dialah adalah Muhammad yang kau kata dari tadi. Sedih ni pengemis buta Yahudi ni, merasa bersalah, lalu dia masuk kepada Islam. Itu Sayyidina Abu Bakar. Waktu jadi khalifah, ada seorang wanita tua yang mana udah tak bisa apa-apa, lumpuh, buta kedua matanya, lumpuh lagi, tak bisa apa-apa. Ini presiden ni, khalifah ni, setiap hari datang ke rumah nenek tua itu, wanita tua itu, bersihkan rumahnya, nyapu, ngepel, nyuci piring, nyucikan baju daripada wanita tua tersebut, masakkan wanita tua tersebut, habis itu baru dia balik. Sayyidina Umar coba mengikuti Sayyidina Abu Bakar. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar di rumah itu tuh? Begitu Sayyidina Abu Bakar keluar dari rumah itu, maka Sayyidina Umar pun masuk ke dalam rumah itu. Ngelihat ada wanita tua yang lumpuh. Ditanya oleh Sayyidina Umar, apa yang dilakukan oleh laki-laki tadi di rumahmu? Oh, dia setiap hari dia datang ke rumahku, dia bersihkan rumahku, nyapu, ngepel, dia cucikan pakaianku, dia masakkan aku, dan dia suapi daripada makanan kepadaku. Itu dilakukan setiap hari. Tuh, begitu ada kesempatan langsung dikerjakan. Coba kalau kita, entahlah ya, pakai entahlah ya, dia nak tahu masih ada umur apa tidak. Maka orang-orang saleh, kalau contoh kalau ingin bersedekah, itu tak mau nunda. Kalau bab sedekah ni jangan nak ditunda. Syaitan lebih kuat bisikannya. Niat awal 1 juta nak sedekah bisa berubah dalam waktu 1 jam je, bisa berubah separuh, hilang 100,000. Betul tak? Pagi sampai 1 hari 1 juta niatnya di awal, besoknya bisa tinggal 300,000. Kau nak sedekah 300 dah, senang dah dia, dah mantap dah tu. 1 juta pula kau tak tahu ke apa duit susah sekarang ni, barang-barang apa mahal. Ya tak iya juga, dah lah 300 ya lah. Maka kalau nak sedekah, segera, biar tidak berubah. Niat sedekah 1 juta, segerakan langsung 1 juta. Kau tunggu 1 jam bisa berubah tu nilainya, nak disedekahkan tu. Maka jangan menunda-nunda daripada melakukan kebaikan. Karena kalau kita menunda-nunda melakukan kebaikan, kita menunda diri kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada mau bertanya tak? Silakan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering ditanya saya 2 kali pergi umroh ini Pak Ustadz. Cuma saya kepergian umroh saya ini seperti orang bahasanya dapat durian runtuh gitu Pak Ustadz. Jadi dibekelin sama orang. Yang kedua ini heboh Pak Ustadz ya. Setiap saya ketemu kawan-kawan saya ditanya, amaliyah apa yang membuatmu kok bisa umroh kembali gitu, sedangkan itu digratisin orang gitu kan. Nah itu jawabannya gimana Pak Ustadz? Sedangkan kita kan tidak tahu, kita hidup biasa-biasa aja gitu, tidak ada istilahnya sesuatu yang saya amalkan khusus untuk pergi umroh gratis gitu, tidak ada Pak Ustadz. Nah itu kira-kira mau jawabnya gimana? Kadang-kadang saya tuh susah mau jawabnya Pak Ustadz. Nah itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada amalan bapa yang membuat Allah memudahkan bapa. Seperti kadang memudahkan urusan orang, Allah pun memudahkan daripada urusan dunia dan akhiratnya. Jadi urusan ibadah kepada Allah pun Allah mudahkan. Macam saya punya keluarga. Itu kalau ada orang meninggal, dia paling sibuk. Ini bukan orang, jangankan orang miskin, orang biasa bukan, orang berkecukupan dia nih. Agi pakai rapi dengan sepatunya apa, dia lepas sepatunya apa, dia angkat kaki celananya itu, bajunya diangkat ke atas, dia turun ke liang lahat. Kotor-kotor. Dia bersibuk menguruskan fardu kifayah apa segalanya. Tahu? Baru tahun lalu dia daftar. Tahun ini nama keluar. Daftar haji tahun lalu, tahun ini keluar. Haji pemerintah Pak, bukan haji plus. Sampai dia macam tak percaya. Pak, dia ngaku, salah kali bapak ni, saya bawa daftar tahun lalu Pak, masa nama saya keluar? Iya ke Pak? Tapi betul ini nama bapak, sesuai dengan paspor bapak. Ini dari pusat Pak. Tuh, lihat. Sekarang kalau logika masuk akal tak? Tak masuk akal Pak. Tak masuk akal. Haji pemerintah ini. Laki bini lagi. Bayangkan laki bini lagi. Yang semua keluarga ni heboh. Terheran-heran. Sampai ditanya, amalan apa yang kau lakukan? Mana ada? Saya ngelihatnya, ni orang Masya Allah kalau ada orang meninggal. Bayangkan, bukan hanya ngurus fardu kifayah ini. Gampang aku tukang gali kubur dia yang bayar. Tak usah risau. Kuburan langsung dipanggil tukang gali apa semua. Ketika jenazah datang tuh, turun langsung ke liang lahatnya. Dia kadang kita tak merasa, kita tak tahu amalan orang ni. Bisa jadi berbakti sama orang tua. Orang kalau udah berbakti sama orang tua, Allah jadikan raja di dunia dan juga di akhirat. Maka ada yang saya pernah kisahkan tu kan, bakti sama maknya. Bayangkan Pak, 4 bini Pak. Ini 4 bini kalau saya nilai ini bidadari Pak. Iya Pak, cantik-cantik. Kalau bapak ngelihat muka, geram bapak nak nampar. Benar Pak. Saya ngelihat semua nih, masih ganteng lah nih yang ada di sini. Muka dia nih bukan macam apa, macam gelas pecah. Benar saya. Astagfirullah. Benar saya. Apalagi ibu-ibu ngelihat langsung bingung ibu-ibu. Astagfirullah. Orang pasti ngata apa? Dukun apa dipakai dia ni? Tapi subhanallah Pak, tahu bininya 4. Ni orang miskin. Kalau orang kaya kita tak heran kan? Ni orang miskin Pak. Bu, udah orang miskin, buruk lagi, hitam lagi. Sekarang siapa yang mau perempuan macam gini? Perempuan ini nih sengsara dunia akhirat nih kata dia. Ini udah buruk, hitam, miskin. Subhanallah. Kawin yang pertama bini gadis cantik luar biasa kaya lagi. Lepas itu bini yang pertama mintakan dia untuk melamar yang kedua. Bukan dia yang mau kawin, dia disuruh bini yang pertama kawin. Itu pasti orang bertanya kan, apa amalan kau ni? Pengen gak bagi-bagi gak sikit? Untuk melembutkan hati bini aku ni. Langsung gitu kan. Dia pun tak tahu. Tapi yang mana keluarganya tahu amalan ni orang. Baktinya sama maknya. Dia ngurus emaknya ketika sakit luar biasa. Berbeda dengan adik-beradik yang lain. Begitu meninggal maknya, ya Allah, kawin dengan gadis cantik kaya. Yang kedua gadis lagi cantik kaya lagi. Yang ketiga begitu juga. Yang keempat begitu juga. Semua kaya. Jadi dia kalau mau umrah ni, dia tinggal bilang, abah ni pengen umrah ni,
bulan puasa ni sama ini ni. Ayolah, pergilah berangkat abah. Kalau kita nak cari duit dulu kan, ni laki istilahnya nenggek kering lah kok kita katakan. Tak ada kerja pak. Benar, tak ada kerja dia ni. Bini yang punya usaha semua. Jadi dia punya ATM tu beda-beda bank. ATM ini bini pertama, ATM ini bini kedua, ATM ini bini ketiga, ATM ini bini keempat. Bini yang transfer. Mau ngapa tinggal gesek. Bukan ngambil di ATM, tinggal gesek pak. Dia kalau naruh apa ni, duit di dompet tu tak ada banyak, paling 100-200 ribu. Maka kadang dia kalau pergi tempat makan bisa gesek lah tu Ustaz ya. Kalau udah bisa gesek ni kan, tak mungkin duit di rekening tu bangsa 1 juta 2 juta. Kalau logika kita masuk akal tak ni? Mana ada bini ngelamarkan yang kedua? Bapak kalau ngelihat bini, kalau saya nilai 9 semua bini tu. Ya Allah, cantik pak. Saya ya geleng-geleng kepala ni, ya Allah. Sampai saya bilang awal-awal, apa tinggi ilmu kau ni. Benar, amalannya Allah. Tak ada bagaimana orang ni. Cuma itu bakti sama orang itu. Maka kita nak tahu, ada amalan kita yang membuat Allah memudahkan kita, mau urusan dunia ataupun urusan akhirat kita. Macam bapak umroh mudah, mungkin bapak ni yang mana suka memudahkan urusan orang, tak suka mempersulit. Ada amalan yang membuat Allah senang sama bapak, sehingga apa-apa dimudahkan pak. Macam yang saya ceritakan juga, apa ni, tukang jual bensin tu, pernah saya juga umrohnya gratis, sampai haji laki bini gratis. Haji laki bini itu plus malah. Amalan apa? Ya Allah subhanallah, walaupun dalam keadaan seperti itu, tapi tak lepas dia berkorban setiap tahun. Setiap tahun tukang jual bensin tepi jalan tu, pakai dirigen-dirigen tu, itu kerjaannya. Bini jual gorengan yang dititipkan ke tempat-tempat ni, ke pasar. Membuatnya 100 buti korket tu, titipkan, kadang ada sisa 20-30 buti. Paling untung berapa sih jual korket? Laki cuma jual bensin. Tapi subhanallah, lihat, umrohnya gratis. Bapak masih umroh 2 kali, dia umroh sekali, haji plus pak. Laki bini lagi dibiayai orang, tak ada keluar sepersen pun, 1% pun tak ada, 1 rupiah pun tak keluar duit. Maka kita tak tahu amalan orang. Pasti ada amalan yang membuat dirinya yang mana mudah. Seperti apa? Memudahkan urusan orang. Kalau udah memudahkan urusan orang, pasti Allah mudahkan urusannya. Kau persulit urusan orang, Allah akan persulit urusan kau. Maka jangan suka nak nyulit-nyulitkan urusan orang. Ini maka hati-hati yang jadi RT RW apa tu. Hati-hati. Besok ya Allah, orang butuh sekarang. Ya Allah, padahal bisa ke? Hati-hati, Allah persulit urusan kau nanti. RT RW itu, kalau bisa segerakan. Kecuali kita nak ada di tempat. Kalau di tempat yang nak besok-besok, bisa sekarang. Mudahkan urusan orang, insya Allah Allah pun akan memudahkan urusan kita. Paham tak ya? Insya Allah minggu depan kita lanjutkan lagi. Semoga apa yang kita kaji di malam hari ini, kita mendapatkan ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menambah ketaatan kita kepada Allah, ilmu yang bisa menambah kesempurnaan amal ibadah kita, ilmu yang bisa menambah rasa takut dan juga cinta kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga perkumpulan kita di malam hari ini menjadi wasilah bagi kita, perantara bagi kita untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul qiyamah. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesihatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga segala urusan dunia dan akhirat kita dimudahkan oleh Allah, dan semoga rezeki kita dilancarkan oleh Allah dengan rezeki yang halal dan juga barakah.
dan semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan juga salihah, dan semoga segala bentuk amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan semoga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, dan semoga kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Kalimat terakhir yang kita ucapkan ketika kita meninggalkan dunia adalah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.